Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kita ketemu lagi dalam pembelajaran hari ini bersama Bu Ayu. Semoga semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Untuk pembelajaran kita kan belajar tema. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gagasan pokok, ada gagasan pendukung, ada juga tentang keberagaman sosial, suku, budaya, dan banyak sekali ya yang ada di Indonesia. Nah, tujuan kita belajar kali ini, yang pertama, setelah membaca modul pembelajaran, siswa mampu memahami berbagai bentuk suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Ini lebih fokus ke pelajaran PKN ya. Untuk yang kedua, setelah membaca modul pembelajaran, siswa mampu memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Ini untuk pembelajaran IPA. Oke anak-anak, setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita lanjut ya. Nah, di sini seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ada beberapa keberagaman di Indonesia yang sudah Bu Ayu tugaskan ke kalian juga. Di sini ada contohnya. Ada Provinsi Jawa Timur. Di sini banyak sekali ya suku yang ada di Jawa Timur ini. Ada suku Jawa, suku Tengger, suku Madura, Osing. Kira-kira ada lagi nggak ya? Nah, kemudian rumah adat di sini ada joglo. Tarian daerah, contohnya ada remo. Nah, dan keseniannya juga ada karapan sapi, reok, ponorogo. Kira-kira ada yang sudah pernah lihat nggak? Apa itu karapan sapi? Kalau Bu Ayu sih belum pernah lihat. Nah, berikutnya di sini ada alat musik, ada bonang, ketipung, angklung, reok, trompet. Maksudnya trompet reok ya, itu namanya saronen. Nah, ada angklung, caruk, dan juga ada ketipung. Nah, untuk berikutnya di Jawa Timur ini bahasanya kita menggunakan apa ya kira-kira? Kita menggunakan bahasa Jawa kebanyakan. Kalau saudara kita yang tinggal di Madura, mereka menggunakan bahasa Madura. Tapi banyak juga loh orang Madura yang menggunakan bahasa kita, bahasa Jawa. Nah, di sini ada pakaian adat. Oke, pakaian adat di sini ada kebaya, ada baju mantenan, ada baju pesaan. Nah, ada juga senjata tradisional, celurit, keris, atau ada lagi nih caluk. Nah, kalau di Aceh misalnya, ada apa sih di Aceh? Kalau Aceh sih sukunya ada Aceh, ada Gayo, dan Tamiang. Bagaimana dengan alat musiknya? Ada genderang dan canang. Nah, bahasa yang digunakan di Aceh, di sini mereka menggunakan bahasa Aceh, Melayu, Gayo, Tamiang. Kemudian pakaian adatnya ada linto baru, baju kurung, cekak, musang. Alat atau senjata tradisionalnya ada rencong, mau pucuk, dan siwa. Nah, kemudian DKI Jakarta di sini ada suku Betawi. Kita sudah sering lihat ya kalau suku Betawi ini di televisi biasanya kan. Nah, ngomongnya juga kita pasti sudah kenal juga ya. Di sini mereka menggunakan alat musik tanjidor, ada gambang kromong, ada rebana, biang, orkes gambus. Nah, keseniannya kira-kira apa ya selain topeng Betawi? Keseniannya kira-kira yang itu loh, ada boneka-boneka itu apa kira-kira? Nah, ondel-ondel. Nah, itu ya. Itu sekilas pembelajaran kita yang kemarin ya, meskipun kita tidak detail atau Bu Ayu tidak bisa menjelaskan secara detail. Oke, lanjut. Anak-anak, kita pernah dengar pepatah
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada yang tahu nggak kira-kira artinya? Nah, di negara kita ini penting sekali sikap persatuan dan kesatuan. Karena di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Jika kita tidak menanamkan sikap persatuan dan kesatuan, maka negara kita pasti akan runtuh. Nah, kita akan mudah sekali terpecah belah, seperti itu ya. Nah, apa saja sih sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita misalnya kita laksanakan? Nah, kita lihat di sini. Nah, sebagai rakyat Indonesia, kita harus menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, menghormati teman yang beribadah, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat, meminta maaf jika melakukan kesalahan, menghormati keberagaman budaya lain. Lanjut. Mungkin di sini Bu Ayu langsung kasih tugas aja ya. Coba kalian perhatikan untuk tugas. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, tugas kalian adalah yang pertama, kerjakan buku tema 1 halaman 8 dan 9. Ini ada screenshotnya ya. Coba kalian perhatikan, nanti kalian buka buku kalian di rumah masing-masing. Oke. Oke, next kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Nah, tadi sekilas kita sudah membahas beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, di sini Bu Ayu ada beberapa contoh. Yang pertama, ada yang tahu nggak ini alat musik apa kira-kira? Yap, betul sekali. Ini adalah angklung. Nah, angklung adalah alat musik tradisional berasal dari Jawa Barat. Angklung terbuat dari bambu dan dimainkannya dengan cara digoyangkan seperti ini. Berikutnya, ada sasando. Sasando di sini merupakan alat musik tradisional khas Tanah Rote. Tanah Rote itu berada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini terbuat dari daun lontar, ya. Alat musik sasando berbentuk seperti harpa. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, berikutnya, apa ini kira-kira? Gamelan. Gamelan identik dengan kesenian yang ada di Pulau Jawa ya, anak-anak ya. Nah, ini merupakan alat musik tradisional berasal dari tanah Jawa. Tuh, alat musik gamelan ternyata juga digemari oleh musisi dunia. Gamelan ternyata juga diajarkan dan masuk kurikulum di beberapa sekolah di Amerika Serikat dan New Zealand. Next, di sini ada kolintang, alat musik barisan gong kecil yang ditempatkan mendatar. Nah, alat musik tradisional kolintang ini berasal dari Sulawesi Selatan. Bagaimana cara memainkannya kira-kira? Dengan cara dipukul. Berikutnya ada kendang. Kendang adalah alat musik tradisional berasal dari Sunda. Namun ada beberapa yang mengatakan dari Jawa Timur. Alat musik ini seringkali kita jumpai untuk mengiringi tarian atau tarian tradisional. Ada juga musik jazz dan kontem seperti itu. Next, ada tifa di sini. Tifa adalah alat musik tradisional khas Maluku dan Papua. Ini berbentuk seperti kendang, namun berbentuk tub, seperti ini. Diperhatikan. Oke, lanjut. Nah, tadi ada beberapa alat musik dan bagaimana cara memainkannya kira-kira? Berbagai macam ya cara memainkannya. Ada yang dipukul, contohnya kendang, tifa, gong yang tadi ya. Nah, ini cara terjadinya bunyi yaitu pukulan terhadap kendang dapat menimbulkan getaran. Nah, kita bisa mendengar suara gong, tifa yang dipukul tadi. Nah, itu melalui apa? Ini tadi. Coba diperhatikan. Pukulan kendang dapat menimbulkan getaran. Nah, dan getaran tersebut dapat menghasilkan bunyi. Ada juga yang ditiup.
Contohnya seruling trompet. Nah, cara terjadinya bunyi yaitu bunyi seruling dihasilkan oleh getaran udara yang terperangkap di dalam batang suling. Oke, mana ini kursornya ya? Oke, next. Ada yang digesek, contohnya biola dan rebab. Cara terjadinya bunyi yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dalam alat musik tersebut. Ada juga yang dipetik, ini gitar. Ada juga yang digetarkan, seperti angklung ya, yang tadi yang digetarkan atau digoyang-goyang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, nih seperti ini. Ini digoyang-goyang, kalau ini ditiup, kalau yang ini dipukul, kalau yang ini sama ditiup. Lanjut. Nah, perambatan bunyi. Seperti yang sebentar ya. Bagaimana sih kita bisa mendengar bunyi atau suara? Nah, ini seperti ini ya gambarannya. Coba kita lanjut. Nah, bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media. Yang pertama, benda padat. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita mainan seperti ini, kira-kira sepertinya di kelas 3 kalian sudah pernah ya membuat alat seperti ini sama guru kalian di kelas 3. Oke. Nah, contoh lain yaitu suara yang kita dengar melalui kawat atau dinding rumah. Berikutnya, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, seperti ini. Sebenarnya kalau kita bisa bertatap muka secara langsung, Bayu pingin ngajak kalian praktek seperti ini. Tapi sayangnya kita nggak bisa ketemu. Nah, contoh lain yaitu suara sonar kapal selam atau suara ikan paus di dalam air laut. Berikutnya, bunyi merambat melalui benda gas. Apa sih benda gas itu? Udara maksudnya ya. Nah, ini berikutnya. Coba kita bisa mendengar orang teriak. Nah, tanpa kita sadari, suara orang itu tadi merambat melalui udara sehingga kita bisa menangkapnya lewat telinga kita. Oke. Lanjut, contoh lain. Nah, ini masih berhubungan dengan gas tadi ya. Contoh lain yaitu suara orang berbicara atau mobil yang melintas yang terdengar di udara itu tadi. Oke. Jadi kesimpulannya, bunyi adalah hasil getaran suatu benda. Oke anak-anak, sepertinya untuk pembelajaran hari ini kita selesai dulu ya, kita sambung untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya harap kalian semua tetap semangat meskipun kita hanya bisa belajar lewat online seperti itu. Mungkin banyak sekali dari kalian ada yang tidak bisa membuka linknya atau bagaimana. Nah, jadi ya kita sabar aja dulu ya. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kalian selalu berdoa dan jangan lupa lagi kerjakan tugas dari Bu Ayu. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.